Tes izin Pak Moderator. Oke. Halo. Itu punya siapa? Bimbing, kau edit tanah kami. Aduh, sorry. Oke. Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, kita mulai diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Angelina Premalko, SH, Ketua Komisi 1 DPRD Kalbar, fraksi PDI Perjuangan. Ada Bapak Insinyur Haji Adiani MH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar. Ada Bang Glorio Sanen, Presidium Dewan Kehutanan Nasional. Oke, adapun diskusi kita pada siang hari ini mencari titik terang Raperda pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Yang mana kita ketahui bersama bahwa peraturan Gubernur Kalbar tentang pembukaan area lahan pertanian berbasis kearifan lokal nomor 103 tahun 2020 telah disahkan. Kemudian untuk kita ketahui bersama rangkaian kejadian ataupun kasus yang menimpa para peladang kita di Kalimantan Barat, rentetan kasusnya ada di Kabupaten Sintang, ada di Bengkayang, kemudian ada di Putus Sibau, ada di Sanggau, ada di Skadau terakhir. Nah, itu membutuhkan perhatian khusus kita semua mengenai payung hukum kepada para peladang, yang mana itu adalah keluarga kita semua, petani Kalimantan Barat. Kira-kira begitu. Sebelum kami persilahkan kepada pemateri pertama, Ibu Angelina Premalko, terlebih dahulu di sini ada Bang Mahrus Agustian yang kiranya bisa menyampaikan kalimat pembuka untuk diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Bang Mahrus Agustian, sebelumnya kami persilahkan. Bang Mahrus. Oke. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para narasumber yang hari ini sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan kita, yaitu ada Bu Angelin Primalkau selaku Ketua Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan, kemudian ada Pak Insinyur Haji Adiani selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, ada Bapak Glorio Sanin selaku Dewan Kehutanan Nasional. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara panjang lebar terkait Raperda ini, di mana banyak hal yang ingin kita diskusikan perkara Raperda, terutama bukan karena sudah ada aturan sebelumnya dari Pergub nomor 103 tahun 2020 yang juga dengan permasalahan yang sama. Tentu hari ini memancing sebuah pertanyaan kita gitu. Kenapa harus dibuat Raperda ini sementara sudah ada Pergubnya gitu? Apakah Pergub ini menjadi masih mendapati sebuah kecacatan gitu kan, atau dari Raperda ini menjadi sebuah penguat Pergub ini untuk dapat terrealisasi di lapangan gitu. Kemudian dari hasil diskusi kita pada kesempatan siang hari ini juga besar harapan saya kita nanti sama-sama dari hasil diskusi ini akan menjadi sebuah usulan gitu, untuk yang akan kita kirimkan kepada Dewan Perwakilan Provinsi DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar setidaknya menjadi masukanlah dari seluruh peserta yang ada di dalam forum ini, menjadi masukan untuk Raperda ini ke depan gitu, agar Raperda ini benar-benar berfungsi dengan baik untuk masyarakat, memberikan kesejahteraan dan sesuai dengan cita-cita dan yang diinginkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja pengantar dari saya, Pak Moderator. Selebihnya saya serahkan kepada moderator untuk mengiringlah diskusi ini ke arah yang lebih baik. Moderator, sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Mahrus Agustian. Kemudian untuk mempersingkat waktu, berhubung Bu Angelina akan terbang, jadi kita persilahkan kepada beliau terlebih dahulu untuk menyampaikan pemaparan beliau mengenai Raperda ini. Kepada Ibu Angelina Primalkau, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, tadi saya pembicara kedua. Ini lagi check-in soalnya. Sebentar ya. Biar Pak Yani duluan. Oke, kalau begitu kita persilakan Pak Haji Insinyur Haji Adiani MH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebutuhan Kalbar. Baik, terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati para narasumber di sini hadir bersama kita, Ibu Angelin, kemudian juga Bang Glorio Sanen nih, sahabat kami. Sudah lama kita tidak ketemu nih, Bang Sanen. Serta Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian yang juga ikut bergabung, berpartisipasi dalam rangka kita membahas tentang Perda, rancangan Perda berkenaan dengan pembukaan lahan berladang berbasis kearifan lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebaiknya saya coba buka pakai bahan paparan saja ya untuk bahan diskusi kita kali ya. Berkenan ya Pak dari moderator, oke, Pak Bang Fajri. Ya. Oke, bisa dilihat sama-sama ya? Oke, Pak, bisa. Nah, ini tentunya apapun yang kita lakukan atau bahas pada hari ini tentunya kita ingin mendukung daripada pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita dan Wakil Gubernur kita, yang mana tertuang dalam visi misinya
dan tentunya dari visi dan misi yang ada di pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat pada saat ini, kami di Dinas LHK mengampu 2 misi beliau. Ya, satu mewujudkan masyarakat sejahtera, yang kedua mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Dan tentu 2 hal ini tentunya berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan pasti banyak berkaitan. Satu, bagaimana agar pembangunan berwawasan lingkungan sehingga kita mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kedua, tentunya bagaimana agar masyarakat hidup lebih sejahtera. Nah, tentu bagaimana kiat kita bersama untuk mewujudkan itu dengan melakukan kegiatan usaha, salah satunya pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, ini mungkin salah satunya, dan walaupun dengan cara membakar pasti ada aturan-aturan yang sekarang sedang kita bahas bersama. Kemudian, nah ini tentunya kita ketahui indeks desa membangun di Kalimantan Barat, yaitu dari luasan dari jumlah indeks di jumlah desa di Kalimantan Barat, yaitu ada 2031 desa, yang mana sekarang pada tahun 2021 desa mandirinya itu sudah mencapai 385 dan desa sangat tertinggalnya sudah tidak ada, dan tentunya ini menjadi apresiasi buat kita semua, dan tentunya ini kegiatan kita atau usaha kita bersama dalam mendukung dari visi misi Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Nah, kemudian kami coba juga menyampaikan bahwa kebijakan strategi Dinas Lingkungan Hidup terkait pengendalian kebakaran hutan, yang mana tentunya ini setelah kita lakukan setiap tahunnya, dan apa yang kami sampaikan di sini tentunya kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan di tahun 2021. Hampir sebagian juga ini sudah kita lakukan di tahun 2000 sebelumnya. Dan tentunya pertama, misalnya kita selalu melakukan verifikasi kebakaran hutan dan lahan di area perusahaan dan upaya penegak hukum melalui pemberian sanksi administrasi termasuk pencabutan izin. Nah, kenapa kami fokus kepada area perusahaan, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit? Nah, ini karena hampir sebagian juga area-area kebakaran ini terindikasi berada di area perusahaan. Karena memang banyak masih area-area yang di dalam perizinan ini yang masih dalam kuasa penggunaan oleh masyarakat dalam membuka areal. Kemudian kedua, mendorong penerbitan SK Gubernur Kalimantan Barat tentang pembentukan komando Satgas penanganan bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Ini tentu diinisiasi oleh BPBD. Kemudian 3, mendorong penerbitan SK Gubernur Kalimantan Barat tentang status siaga darurat penanganan bencana asap. Kemudian 4, menginisiasi surat gubernur perihal pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 kepada Bupati dan Wali Kota. Nah, ini juga kami sampaikan agar Bupati, Wali Kota juga ikut andil dalam mengantisipasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kelima, menyampaikan surat dari Dinas LHK tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan kepada semua perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan perhutanan HTI maupun HPA, wajib melakukan usaha kehutanan. Pelaku usaha pertanian perkebunan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dalam penanggulangan kebakaran sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian membentuk brigade pengadilan kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan hutan, karena kami mempunyai 17 UPT KPH yang berada di kabupaten yang ada di Kalbar. Nah, kami membentuk brigade. Brigade kita ambil dari pemuda-pemuda masyarakat yang berada di sekitar KPH tersebut. Yang totalnya dari 17 UPT KPH ini ada sekitar 428 personil. Dan tugasnya bukan hanya melakukan pemadaman, tapi selalu melakukan patroli, sosialisasi di daerah-daerah rawan kebakaran. Kemudian ketujuh, program restorasi gambut Kalbar, yaitu pembangunan sumur bor, sekat kanal, serta juga revitalisasi ekonomi masyarakat.
Dan tentunya untuk tahun 2021 ini kita lebih fokus kepada pembuatan sekat kanal semi permanen dan revitalisasi ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan serta pendampingan kepada masyarakat. Kedelapan yaitu dengan melakukan patroli pencegahan, kemudian kampanye, kemudian pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini tentunya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan hal ini kita lakukan yaitu dimulai juga dari arahan Presiden. Kita ketahui bersama pada tahun ini tahun 2021 yaitu di tanggal, seingat saya di tanggal 22 Februari yang lalu, di mana ada 6 arahan Bapak Presiden, yaitu pertama prioritaskan upaya pencegahan dengan melakukan deteksi dini dan memonitoring hotspot yang ada, dan ini sudah kita lakukan setiap tahun, setiap hari kita lakukan, dan data-datanya sudah kita peroleh di mana terjadinya titik-titik api hotspot yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kedua, kita melakukan arahan beliau adalah infrastruktur monitoring dan pengawasan. Artinya kita melakukan di tingkat tapak ya berarti kita melakukan koordinasi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di tingkat tapak, baik itu kepada Babinsa, Babin Kamtipmas, kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuda, dan sebagainya. Kemudian arahan beliau tentang dengan yaitu yang ketiga, cara solusi permanen dalam rangka pembukaan lahan tanpa membakar. Nah, ini juga tentu dengan dinas-dinas terkait seperti pertanian, perkebunan, melakukan sosialisasi sebagaimana bidang tugas mereka, dan kami di sini berkenaan dengan nomor 3 dan nomor 4 arahan Presiden yang penataan hidrologis gambut. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, kami selalu melakukan pembuatan sekat kanal di areal gambut yang terindikasi adalah daerah rawan kebakaran. Kemudian kelima, arahan Pak Presiden, jangan biarkan api membesar. Maka setiap hari kita pantau, kita melakukan evaluasi, melakukan patroli oleh brigade, dan tentu dibantu dengan dinas instansi lainnya. Kemudian 6, tentu melakukan langkah penegakan hukum. Nah, ini juga sudah kita lakukan di tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian tentunya slide berikutnya kita lihat, nah ini sanksi administrasi ini berkenaan dengan Pergub kami nomor 39 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ini kita fokuskan kepada konsesi pemanfaat lahan seperti perkebunan skala besar, kemudian HTI dan HPH. Dan ini sudah kita pada tahun 2019 kita lakukan surati kepada perusahaan dengan surat peringatan sebanyak 157 perusahaan. Kemudian juga melakukan penyegelan 67 perusahaan yang kita lakukan bersama-sama dengan Polda dan Gakum, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kemudian juga kita dengan Pergub ini kita memberi sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada 20 perusahaan. Nah, ini paksaan ini kita lihat di sanksi administrasinya di Pergub ini pasal 17, yaitu 1, menghentikan sementara konsesi selama 3 tahun. Artinya di area yang terbakar itu kita police land untuk tidak dilakukan kegiatan apapun dan tentu harus selalu dijaga. Kemudian menghentikan sementara konsesi 5 tahun jika itu dilakukan dengan sengaja, kemudian menyita terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Dan yang kelima atau D, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kemudian tentunya Pergub kami nomor 39 mengalami perubahan dengan nomor 97 tahun 2020. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian kita tahu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahrus Agustian bahwa kita menyusun Pergub nomor 103 tahun 2020 ini bermula dari arahan Bapak Gubernur karena melihat adanya terjadi pembakaran atau terjadi kebakaran di Kabupaten Sintang oleh saudara-saudara kita, dan tentu ini harus dilakukan penyusunan Pergub
berkenaan dengan itu untuk menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lahan lingkungan hidup, yang mana ini di dalam undang-undang tersebut kita boleh membakar seluas 2 hektar dengan catatan-catatan. Nah, salah satunya atau ada beberapa catatan-catatan boleh membakar itu kita tuangkanlah di dalam Pergub nomor 103 tahun 2020. Nah, tentunya kita menyusun Pergub nomor 103 tahun 2020 ini diinisiasi oleh Dinas Pertanian, yang tentu kita bekerjasama dengan MAD, Masyarakat Adat Dayak, yang waktu itu hadir sama-sama membahas, yaitu Pak Jakius, kemudian juga sekretaris dari MAD juga hadir, Pak Yakubus, dengan beberapa anggota dari MAD tersebut. Nah, tentu inilah salah satu pergub yang kemudian kita berkeinginan pergub ini akan lebih baik jika ini ditingkatkan menjadi perda, agar masyarakat bisa memahami bahwa kita Kalimantan Barat ini tentunya benar-benar ingin agar masyarakat ini terlindungi dengan bagaimana melakukan pembukaan lahan dengan kearifan lokal. Nah, tentunya isi dari pergub ini mungkin kita bisa melihat bersama-sama yang tertuangkan kembali di dalam raperda kita. Kemudian ini yang kami lakukan, nah ini contoh yang kami lakukan terhadap pergub ini, yang tentunya masyarakat membuka lahan sesuai dengan pergub ini, dan ternyata ada beberapa pelanggaran oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan pergub yang sudah tersusun ini, yaitu di mana misalnya di Kota Pontianak terdapat 10 orang yang melakukan pembukaan lahan dengan tidak mengindahkan pergub ini. Kabupaten Mempawah ada 4 orang, Sanggu ada 26 orang, Kapuasulu ada 3 orang, Ketapang ada 25 orang. Dan ini dilakukan oleh kita bersama-sama dengan Polda, dengan Polres setempat atau Polsek setempat, yang dimana yang dilakukan oleh Polda ini kita serahkan semua ini ke kabupaten masing-masing. Dan tentunya di dalam pergub ini kita minta agar kabupaten kota juga membuat pergub yang sama, sehingga bisa dilakukan penyelesaian persoalan ini oleh masing-masing bupati. Kemudian, nah ini tentunya tidak perlu kami jelaskan lebih rinci, karena tentunya raperda ini Bapak Ibu saudara sekalian sudah membacanya. Mudah-mudahan nanti kita diskusikan bersama. Dan tentunya pada hari Senin nanti 3 hari berturut-turut kami melakukan pembahasan bersama lagi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar rancangan perda ini bisa disahkan dengan cepat. Nah, tentu bersama ini juga kami di DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga membuat raperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Mudah-mudahan 2 perda ini bisa diselesaikan di tahun 2021 ini. Mungkin secara singkat ini yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai bahan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Bung Fajri selaku moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi Yani atas pemaparan beliau selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar. Kita selanjutnya persilakan kepada Bu Angelina Premalko untuk menyampaikan pandangan beliau selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mari Bu, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin bisa ini dulu tampilan dari Pak Yani tadi. Ini di layar saya masih tampil.
Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Mohon maaf, kurang ini ya, karena saya masih di bandara. Bisa dimonitor Terdengar ya? cukup jelas, Ibu. Silakan lanjut. Ya Bu, kedengaran kok. Aman. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adil warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Becuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Harus. Harus. Merdeka. Yang saya hormati Pak Adiani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saudara saya Pak Glorio Sanen, moderator, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mungkin situasi saya kurang representatif karena sedang berada di bandara. Jadi mohon dimaklumi. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan Raperda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Saya dihubungi oleh moderator dan rekan-rekan yang lain kira-kira 3 hari yang lalu, dan saya menyambut baik hal ini karena memang kebetulan saya adalah salah satu anggota pansus Raperda ini. Hanya saja memang waktunya yang berbenturan dengan jadwal kami di DPRD. Jadi sehingga saya mohon maaf bukan kurang persiapan, tapi situasinya kurang representatif dan saya juga tidak menyertakan slide-slide untuk materi. Tapi karena ini sifatnya juga diskusi, jadi saya rasa pemaparan dari saya nanti bisa berkembang. Baik, saya langsung saja terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Saya selaku anggota dari Pansus Raperda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak eksekutif yang telah mengajukan perda ini untuk dibahas di DPRD. Dan sebagaimana fungsi kami sebagai fungsi legislasi pembuat peraturan daerah, kami menyikapi dengan baik dan langsung membahas tentang perda ini. Seperti yang Pak Adiani mungkin ketahui juga bahwa perda ini masih dalam proses pembahasan, sehingga belum bisa dipastikan nanti kapan bisa disahkan. Akan tetapi saya rasa titik terangnya sudah mulai terlihat. Nah, ini masyarakat kita perlu ketahui bahwa kami di DPRD juga sangat menyadari betul situasi dan kondisi yang selalu dialami oleh peladang kita terutama di daerah pedalaman. Sesungguhnya kami mempunyai kendala sekali dalam pembuatan perda ini. Kenapa saya katakan kendala? Karena di satu sisi kita membuka lahan peladangan dengan cara membakar, yang mana juga lahan-lahan tersebut adalah lahan-lahan hutan. Kemudian seperti kita ketahui, menurut undang-undang yang namanya membakar lahan itu dilarang. Walaupun ada pengecualian 2 hektar itu dengan kearifan lokal. Nah, inilah yang kita kejar. Dan perlu diketahui juga oleh kita semua bahwa perda terkait dengan pembukaan lahan ini sepertinya merupakan satu-satunya perda di Indonesia. Karena belum ada satupun provinsi yang membentuk perda pembukaan lahan ini. Nah, jadi memang kita kemungkinan besar yang pertama, kalau memang bisa tembus untuk disahkan tentang perda ini. Di dalam perda ini, untuk hal-hal yang sebenarnya cukup teknis, kita walaupun belum selesai membahasnya, tetapi sudah banyak yang kita bahas. Nanti Pak Adiani itu juga tahu. Dan ini semua berdasarkan hasil diskusi dan merupakan
tindak lanjut dari Pergub yang sudah dikeluarkan. Ini adalah merupakan hasil diskusi panjang yang mana isi daripada Perda ini lebih kepada tata cara membuka lahan. Nah, semuanya ini harus sesuai dengan kearifan lokal, tata cara yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh peladang kita. Jadi ini memang sangat spesifik untuk pembukaan lahan perladangan, tidak untuk tanaman lain. Hanya untuk padi, palawija, dan tanaman-tanaman sejenis yang sudah dilakukan turun-temurun. Dan secara spesifik juga diatur tidak untuk di lahan gambut. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan Perda ini bisa segera disahkan. Tahapannya sebentar lagi kita akan konsultasi dengan Kementerian Pertanian. Nah, ini nanti kita lihat lagi bagaimana, apakah ada aturan yang berbentrokan dengan undang-undang di atas. Sementara tadi Pak Adi ini juga sudah singgung bahwa saat ini DPRD Provinsi juga sedang membahas Perda pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini kami berupaya supaya Perda ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena kan kalau kita membahas Perda pencegahan kebakaran hutan dan lahan, otomatis ada larangan-larangan terkait dengan membakar lahan. Nah, sementara Perda yang kita bahas ini adalah pembukaan lahan dan masih menggunakan cara dibakar. Nah, ini yang kita coba sinkronkan karena pembahasan Perda ini juga dilakukan di waktu yang bersamaan. Nah, saya juga mohon doanya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pendobrak, karena memang tadi saya sudah katakan dari awal bahwa ini adalah Perda pertama di Indonesia. Jadi belum ada satupun provinsi yang membuat Perda ini. Kalau peraturan kepala daerah itu sudah banyak kabupaten yang sudah membuat perbubnya. Contohnya di Landak, kemudian di Kapuasulu juga sudah ada perbubnya. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh moderator di awal tadi, bahwa Perda ini posisinya, tingkatannya itu di atas Pergub. Sehingga ini lebih memberikan kepastian hukum kepada peladang. Dengan adanya Perda ini, kepastian hukumnya sudah lebih jelas. Sehingga kita meningkatkannya ke Perda, bukan hanya di Pergub. Nanti Pergub lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Kira-kira seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, niat awal kita dan latar belakang kita untuk membuat Perda ini, walaupun bisa kita katakan cukup kontroversial, adalah karena keprihatinan kita dengan nasib peladang-peladang kita. Kita ketahui bahwa yang namanya membakar lahan memang tidak boleh. Tetapi sampai saat ini, pemerintah belum mampu menyediakan alternatif lain cara berladang tanpa membakar. Nah, inilah, atas dasar inilah maka saya rasa tingkat urgensi Perda ini sangat luar biasa, sehingga kami utamakan untuk dibahas. Kalau pemerintah sudah mampu memberikan alternatif lain kepada mereka yang berladang dengan metode tanpa membakar, kita boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu menegakkan aturan tidak boleh membakar lahan. Tapi sampai saat ini masih banyak keluarga kita, saudara kita yang masih menggantungkan hidupnya dengan berladang dengan metode yang tradisional. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyadari betul pentingnya Perda ini, sehingga kami juga melakukan pembahasan dengan giat dan mudah-mudahan nanti tidak mengalami kendala di pengesahan di Kementerian Dalam Negeri. Ya, mohon doanya. Kalau untuk saran dan masukan silakan saja, saya rasa sangat terbuka. Tetapi Perda ini saya rasa cukup sederhana karena hanya terkait dengan teknis bagaimana membuka lahan, pelaporannya dan lain sebagainya. Sementara sanksinya juga hanya sanksi administrasi. Ini tujuannya supaya tidak dibawa ke pidana, ke ranah pidana. Karena itu jelas sanksinya nanti sifatnya sanksi administrasi. Bapak Ibu, saya rasa untuk materi dari saya nggak usah terlalu panjang lebar. Nanti kalau bisa saya masih bisa join, kita akan lebih membahas secara detail dalam sesi diskusi.
Saya mohon maaf sekali lagi jika dalam penyampaian materi saya mungkin kurang maksimal. Saya mohon maaf karena kendala situasi, saya sedang berada di luar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih moderator Rumah Diskusi Kalbar yang sudah mengundang saya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan bisa disebarkan, bisa membawa berita baik bagi keluarga-keluarga kita, para peladang di Kalimantan Barat. Mohon doanya kepada kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Adil Katalino, Becuraminka, Saruga, Basengat, Kak Jubata. Harus. Oke, kita ucapkan terima kasih sebesarnya kepada Ibu Angelina Premalko atas pemaparan dan kira sebagai gambaran proses yang sedang terjadi di DPD Provinsi Kalimantan Barat dalam proses membahas rancangan peraturan daerah ini mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Kita tentu sangat berharap bahwa Perda ini dapat segera rampung agar dapat menjadi payung hukum bagi para peladang kita di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang dialami oleh para orang tua kita sebagai peladang tradisional di bumi Katulistiwa, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan pemaparan dari Bang Glorio Sanen ini. Nah, yang selalu mengawal peladang di Kalimantan Barat. Kami persilahkan kepada Bang Glorio Sanen, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Yang terhormat Bang Adiani dan senior saya Ibu Angel. Nah, sebetulnya saya diminta oleh panitia untuk memberikan tanggapan terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Saya akan melihat ini dari dua dimensi. Yang pertama, saya akan bicara terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Raperda. Kemudian yang kedua tadi isu berkembang terkait dengan peladang. Nah, nanti akan saya sampaikan, kebetulan perkara peladang pertama bebas di Indonesia, kami kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Sintang. Saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana putusan di Pengadilan Negeri Sintang. Yang pertama soal Raperda. Jadi Raperda ini dalam sistem hukum di Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi. Itu yang pertama. Kalau kemudian kita bicara peraturan perundang-undangan, maka ada 3 alasan ini dibuat. Yang pertama adalah alasan filosofis. Nah, kalau kita melihat kenapa sih Perda pembukaan lahan areal pertanian berbasis kearifan lokal dalam tanda kutip ladang ini diperlukan, alasan filosofis yang pertama adalah ini sebetulnya wujud dukungan konkret dari rakyat kepada pemerintah dalam konteks kedaulatan pangan. Ini kita selalu lupa nih. Peladang itu pejuang kedaulatan pangan. Nah, kalau kita melihat visi mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, salah satunya isu yang berkembang adalah kedaulatan pangan. Nah, kalau Perda ini harapannya menjadi instrumen dukungan kepada peladang untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Itu yang ingin dicapai dari Perda ini semestinya. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, kenapa Perda ini menjadi penting? Harus kita akui bahwa peladang ini bukan pendapat saya, ini pendapat ahli dalam persidangan yang kami hadirkan di Pengadilan Negeri Sintang pada saat itu. Peladang itu berladang memang jauh sebelum negara ini ada. Jadi berladang itu bukan baru-baru sekarang.
Tapi memang sebelum negara ini ada, memang sudah ada peladang. Dan berladang ini juga tidak hanya dimaknai sebagai suatu profesi atau pekerjaan. Tetapi bagi masyarakat adat, berladang ini merupakan basis kearifan lokal. Nah, kalau kemudian kita melihat hasil-hasil riset, nanti kita bisa share ini, ternyata kalender masyarakat dulu itu adalah perladangan, salah satu pedoman dalam kalendernya. Jadi memang kemudian karena dia menjadi kalender, dia juga menjadi semacam basis kebudayaan, misalkan gawai dan lain sebagainya. Jadi tidak, orang berladang itu tidak hanya dimaknai sebuah profesi saja, tapi itu merupakan basis kearifan lokal. Kemudian yang ketiga, unsur yuridis. Jadi dalam pembentukan peraturan perundangan itu harus 3 unsur yang kita lihat, filosofis, sosiologis, yuridis. Saya ingin katakan bahwa membakar lahan, hutan itu tidak boleh di negara ini. Tapi ada diskriminasi positif atau affirmative action yang dikenal dalam istilah dalam dunia advokasi dikenal dengan affirmative action. Kita itu tidak boleh membakar lahan, membakar hutan. Tapi kalau kemudian orang membakar lahan areal pertanian dengan lokal, dalam tanda kutip dilakukan oleh masyarakat adat, itu boleh. Prinsipnya tidak boleh. Tapi ini disebut dengan diskriminasi positif atau affirmative action. Itu bisa kita dilihat di pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, kemudian saya pikir terkait dengan diskusi Raperda kita pada hari ini merupakan wujud dari turunan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang PPLH tersebut. Sekarang kita mau bicara nih dalam konteks Kalimantan Barat. Kalau luas areal kan sudah pasti itu tidak lebih dari 2 hektar. Alat ukur kita kan sama, tidak mungkin meteran di provinsi lain berbeda dengan meteran di Kalimantan Barat. Pasti sama 2 hektar. Tapi yang dimaksud dengan kearifan lokal seperti apa? Nah, tentunya kalau kita melihat adalah dalam afirmatif yang diberikan oleh peraturan perundangan, dalam ini adalah undang-undangan, ini salah satu indikator yang adalah produk. Jadi dipastikan bahwa berladang ini produk yang ditanamnya adalah padi. Jadi jangan sampai salah nih, orang buka lahan dengan cara membakar tidak lebih dari 2 hektar, tapi tiba-tiba yang ditanam bukan padi. Nah, ini menjadi catatan khusus. Kemudian tentunya dibangun dengan sekat bakar dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita melihat berdasarkan hasil riset dan ahli yang kami hadirkan di persidangan, kalau kita bicara masyarakat adat berladang di Kalimantan Barat, pasti metodenya sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 69 ayat 2. Kalau dia betul-betul berladang. Kalau kita cek yang namanya peladang itu ya begitu. Mereka membangun sekat bakar dan lain sebagainya. Karena dari dulu sebetulnya sanksinya udah ada tuh. Sanksinya kalau kemudian orang membakar ladang tidak sesuai dengan ketentuan, sebelum negara ini ada pun orang bisa dihukum adat tuh sama masyarakat di sekitar tuh. Nah, jadi saya pikir alasan pemerintah bersama DPRD untuk membahas perda ini beralasan. Baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Tapi menurut saya beberapa isu yang berkembang terkait dengan peladang ini adalah, ini saya titip nih ke senior saya, Bang Adian ini. Ini perda masyarakat adat nih sampai sekarang, ini ada juga Ibu Angel nih, senior saya nih. Mohon sebelum besar harapannya adalah bagaimana perda masyarakat adat di Kalimantan Barat untuk segera dibahas dan disahkan. Walaupun sudah ada di 8 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Ini menjadi penting karena tantangan berladang ke depan itu bukan hanya soal kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, tapi memang cari lahan untuk berladang pun semakin susah ke depan. Dan ini merupakan salah satu ancaman kita akan krisis pangan ke depan. Udahlah lahannya sempit, cuaca tidak mendukung, ya berbahayalah untuk pangan kita. Kemudian yang berikut,
saya ingin bicara dalam konteks hukum. Penegakan hukum secara khusus peradilan. Peladang di Sintang, 6 terdakwa itu, kawan-kawan, ingin saya sampaikan, kalau dalam istilah penegakan hukum itu, mereka ini didakwa dengan multidor. Ini dakwaan dengan penerapan undang-undang terbanyak menurut saya. Jadi saya udah baca tuh dakwaannya peladang di Sanggau, di Bengkayang, bahkan di Kalteng, lain sebagainya. Tidak sebanyak di Sintang. Di Sintang itu ada 3 undang-undang yang dipakai. Nah, nanti saya minta rumah diskusi ini, kalau memungkinkan, silahkan dibedah tuh putusan pengadilan tuh. Saya siap bantu tuh. Jadi, kalau kemudian ada publik yang mengatakan ini peladang bebas karena masa mengepung pengadilan dan lain sebagainya, saya agak kritis tuh. Karena saya merasa kalau itu diungkapkan seakan-akan dunia advokat dihina di situ. Seakan-akan dunia hukum ini diintervensi oleh publik. Kalau itu dukungan moral, iya. Tapi kalau kemudian kita harus bicara secara substansi hukum, itu penting. Jangan sampai kita terjerumus oleh hal-hal yang di luar dari perspektif pengadilan. Nah, sebenarnya kan dalam isu peladang di Sintang kemarin, kita kemudian isunya berkembang menjadi seakan-akan isu gerakan massa yang kita lupa soal substansi hukum. Itu putusan pengadilannya bersifat ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi di Sintang itu ada 3 dakwaan. Ada 3 undang-undang dalam satu dakwaan, multidor. Yang pertama yaitu Undang-Undang 32 2009 pasal 69 ayat 1. Jadi orang tidak boleh membakar. Tapi ada diskriminasi positif di situ. Akhirnya kata majelis hakim mengatakan dan beberapa ahli mengatakan, kurang lebih dakwaan pertama mengatakan orang membakar ladang itu merusak lingkungan, kurang lebih begitu dia. Penyebab kabut asap di Kalimantan Barat. Kemudian fakta persidangan menunjukkan bahwa yang pertama, kalau orang betul-betul berladang, dia tidak mungkin di lahan gambut. Kalau dia berladang. Kemudian kalau dia berladang pasti dibuat sekat bakar dan jam pembakarannya pun diatur. Jadi sangat tidak mungkin berladang merusak lingkungan. Tapi justru kalau teman-teman tahu di Kalimantan Barat nih, kalau kita makan buah tampoy, buah durian, dan buah-buah hutan lainnya, ternyata itu buah yang dihasilkan bekas ladang masyarakat. Itu ahli yang ngomong tuh. Dan salah satu ahli juga mengatakan di Kalimantan Barat ini pernah menjadi provinsi yang penyuplai karet terbesar di Indonesia. Kemudian publik bertanya, kok bisa? Padahal perusahaan karet sedikit di Kalimantan Barat. Ternyata yang menyuplai karet ini adalah peladang yang area ladangnya sudah diladangi, kemudian ditanami karet. Dan saya secara pribadi menolak istilah berladang berpindah, berladang bergulir. Enggak, cukup berladang. Enggak ada berladang berpindah tuh, berladang saja. Soal siklus kemudian dia berladang di lokasi titik A, kemudian di titik B, titik C, kemudian dia pasti akan kembali ke titik A lagi. Jadi dia bukan berpindah. Berotasi sebetulnya. Tapi tidak kemudian kita menyebut berladang berotasi, berladang berpindah. Enggak, cukup berladang saja. Terminologinya akan berbeda nanti. Itu yang pertama. Jadi kata ahli mengatakan memang berladang tidak menyebabkan kabut asap di Kalimantan Barat. Itu tadi soal jam pembakaran dan bukan dengan gambut. Dan ahli menunjukkan titik-titik penyebab kabut asap ini berada di dalam lahan gambut. Ini yang ngomong bukan kami ini. Ini Badan Meteorologi dan yang menunjukkan terkait dengan peta-peta di mana lahan kebakaran. Kemudian yang kedua memang, tapi saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa 2018-2019 terjadi kabut asap parah di Indonesia, di Kalimantan Barat. Bahkan kita mengekspor asap. Tapi pelakunya bukan peladang. Tapi ingin saya katakan adalah ada pelaku
kejahatan lingkungan di situ. Kemudian kita pada saat itu seakan-akan menjadikan peladang sebagai penyebab dari kerusakan lingkungan pada saat itu. Nah, jadi tapi majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan keterangan ahli menyatakan orang berladang itu tidak merusak lingkungan, justru ramah lingkungan. Kalau teman-teman ikut persidangan, ada yang mengatakan nih gara-gara orang bakar ladang ada kerak mati, ular mati, segala macam. Ternyata mereka juga salah cara berpikirnya. Mereka berpikir hutan langsung dibakar begitu, enggak. Tebas, tebang, dijemur, dikeringkan, baru kemudian dibakar. Nih, kalau kita melihat mekanisme perladangan. Kemudian dakwaan yang kedua ini menggunakan undang-undang perkebunan. Jadi kalau kita membuka lahan difungsikan untuk perkebunan dengan cara membakar itu tidak boleh. Berapapun luasnya. Tidak boleh. Mau kurang dari 2 hektar pun tidak boleh. Dibuat sekat bakar pun tidak boleh. Nah, kemudian apa yang membedakan? Kenapa peladang bisa lolos dari undang-undang perkebunan? Teman-teman, ternyata perbedaan antara perkebunan dengan pertanian yaitu soal komoditinya. Ini saya baru tahu nih, saya ini bukan sarjana pertanian, tapi karena rajin sidang ini, akhirnya tahu juga nih Bang Adiani yang senior saya nih di kehutanan nih. Nah, jadi memang produk kayak padi, kemudian kalau kita beladang itu akan ditanami mentimun kampung, akan ditanami sawi kampung, itu bukan produk perkebunan. Jadi Dirjen Perkebunan itu menerbitkan list-list produk perkebunan, kelapa sawit, karet, dan jenis-jenis lainnya. Kalau kemudian ada yang membuka lahan dengan cara membakar tapi kepentingannya komoditinya perkebunan, tangkap itu. Itu tidak boleh. Itu jelas melanggar undang-undang perkebunan. Tapi kalau komoditi yang ditanam adalah padi lokal dan sesuai dengan sayur-sayur lokal masyarakat, itu beladang. Nah, kemudian atas dasar itu tidak bisa diterapkan undang-undang perkebunan terhadap para peladang. Bebas lagi kita yang kedua. Yang ketiga, dakwaan yang ketiga. Diterapkan 187, 188 KUHP, singkat saya. Itu adalah barang siapa yang sengaja atau karena kelalaiannya membakar lahan, kemudian ada korban barang atau jiwa. Nah, jadi kalau kemudian proses berladang ini, misalnya pas membakar ladang, ada korban yang terbakar karena kelalaian dan lain sebagainya, itu dimungkinkan untuk diproses secara hukum. Berarti ada kelalaian, ada korban di situ. Nah, dalam konteks di Sintang, dan saya melihat beberapa perkara peladang di Kalimantan Barat, itu kan tidak ada korban. Karena mereka melakukannya secara gotong royong. Dan cuacanya pasti sudah mereka memprediksikan api akan padam dalam waktu sekian lama. Nah, jadi di Sintang itu ada 3 undang-undang yang digunakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, semua terbantahkan berdasarkan fakta persidangan. Justru sebenarnya dalam proses persidangan menunjukkan sikap paradok dari pemerintah. Kenapa? Ini teman-teman nih, kalau musim pemilu, kalau gawai ngundang pejabat pasti datang. Naik dango, gawai kita undang pejabat, mereka datang. Kita undang semua. Padahal yang namakan gawai, naik dango itu adalah upacara ucapan syukur hasil panen padi dari berladang. Kan begitu? Hadir. Itu sebetulnya, ini ngomong ahli bukan saya nih katanya. Itu sebetulnya bentuk penghormatan negara melalui pemerintah kepada peladang. Ini kan di Pontianak juga tiap tahun gawai kita kan. Semangat awalnya itu kan adalah syukuran atas hasil panen padi. Orang berbondong-bondong hadir, orang merayakan. Bahkan beberapa gawai itu dihadir langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi di sisi lain peladangnya tertangkap.
Nah, ini menurut saya kondisi yang paradok. Ini harus kita lihat dari perspektif hukum dan politik kalau di situ. Jadi, teman-teman, 3 putusan pengadilan di negeri Sintang yang sudah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya mengatakan berladang itu adalah hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Adiani yang dalam hal ini mewakili pemerintah daerah dan Ibu Angel yang mewakili DPRD, dan saya meyakini beliau berdua ini juga sangat memahami kondisi sosiologis para peladang yang ada di Kalimantan Barat. Apalagi Bang Adiani ini memang senior saya yang banyak mengajarkan saya terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kalau Bu Angel itu udahlah, kami berdua itu dulu sebelum perkara sidang di Sintang itu, sebelum-sebelumnya juga ada peladang yang bermasalah, kami sering bersama-sama mengadvokasi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir mereka juga memiliki pemahaman yang sama dengan kita terkait dengan memberikan pengakuan dan penghormatan kepada peladang atas hak konstitusinya untuk berladang. Tapi saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, ini secara khusus Bang Adiani, bahwa saat ini juga karena peladang ini memang betul-betul dilindungi oleh undang-undang, banyak juga pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menggunakan seakan-akan dia peladang, tapi kepentingannya bukan untuk berladang. Banyak itu. Saya pikir teman-teman rumah diskusi ini harus coba sekali-sekali dibongkar tuh. Orang bilangnya peladang, tapi dibakar yang ditanam lain komoditinya. Nah itu kan nggak boleh. Itu justru apa? Membuat kepercayaan, kemudian menjatuhkan integritas para peladang. Saya pikir sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Sanen, sangat luar biasa pemaparan dari Bang Sanen. Beliau ini bukan hanya mampu menyampaikan perspektif beliau sebagai advokat, tetapi juga punya pengalaman langsung bagaimana pengawalan masyarakat adat dalam pendampingan hukum. Nah, kita sepakat bahwa masyarakat kita adalah masyarakat peladang yang juga punya pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional ini. Maka aneh rasanya ketika masyarakat itu sendiri dipersekusi ataupun dalam bentuk apapun oleh pihak-pihak berwajib, padahal mereka sedang melakukan perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional kita, kira-kira begitu. Oke, kepada rekan-rekan semua, di sini banyak dihadiri kawan-kawan mahasiswa, ada dari berbagai macam instansi, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, kemudian ada rekan-rekan dari Kapuas Hulu, dari berbagai daerah saya perhatikan. Kita ada sesi diskusi, setidaknya ada 1 jam, kepada rekan-rekan yang kiranya ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi kepada ketiga narasumber kita, kami persilakan. Pada kawan-kawan, kami persilakan. Halo. Oke, kami persilakan kepada siapa ini yang duluan? Marcelus. Ya, kami persilakan kepada Bapak Marcelus. Peladang ini nampaknya. Baik, perkenalkan, nama saya Marcelus, domisili saya di Kabupaten Mempawah. Wah, Mempawah. Oke, Pak Marcelus, kami persilakan. Selamat siang yang terhormat para senior yang telah memberikan materi dan paparannya hingga siang hari ini, dan rekan-rekan yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Nah, saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan baik dari Bu Angel, Pak Yani, bahkan Bang Glorio Sanen ini. Ini adalah materi yang sangat cukup bagus sehingga kita tidak bisa juga menyalahkan si penangkap atau si penyidik dalam hal ini yang bersangkutan. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Bang Glorio Sanen tadi itu sudah cukup jelas terkait peladang ini. Nah, memang betul saya itu dari SD itu mengalami yang namanya beladang. Kalau bahasa kami itu bamotot namanya, bahasa Dayak Kanayat itu bamotot. Nah, ada jam-jam tertentu memang yang udah diatur. Misalnya ketika jam 2 itu udah mulai pembakaran. Dan itu pun sekitar bulan Agustus pembakaran. Nah, saya juga tidak tidak suka juga kalau peladang ini dibikin seolah-olah mendatangkan atau menyebabkan kabut asap. Ini sangat-sangat keliru sekali bagi penegak hukum dalam hal ini yang berkewenangan. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Bang Glorio Sanen tadi juga memang benar. Ada di perda itu kan udah ada jelas apa-apa yang harus ditanam terkait komoditinya, apakah itu ketahanan pangan dan lain sebagainya, itu benar. Nah, terkadang kan zaman sekarang ini membuka lahan biasanya ternyata bukan untuk nanam padi atau bukan untuk nanam timun dan lain sebagainya, nanam parangi, bahasa diri orang Dayak Kanayat. Nah, ini kadang-kadang ketika habis membakar itu dengan maraknya sawit ini orang nanam sawit. Ini yang menyebabkan yang salah menduga dan salah menafsirkan kita yang saat ini sehingga peladang itu selalu disalahkan, dikambing hitamkan. Padahal itu bukan yang aslinya orang peladang yang melakukan hal tersebut. Nah, beberapa kasus yang saat ini sedang berjuang, terutama di Skadau, di Bengkayang, dan kabupaten-kabupaten lain yang saat ini masih dalam proses hukum. Mari kita lihat benar-benar sehingga informasi-informasi yang di media sosial, baik yang di grup-grup, kalau ada simpang siur itu diluruskan. Nah, salah satu contohnya, saya pas kebetulan di lahan ini, lahan perkebunan. Saya ini kalau saya bakar ini ternyata tidak sesuai dengan komoditi, saya mau bakar ini di bawah 2 hektar saya olah ini. Nah, ketika saya membakar, sudah melalui aturan 2 hektar bisa membakar melalui perda, namun yang ditanam itu kan lain. Nah, apakah ini termasuk peladang atau apa? Kalau saya ini membuka lahan untuk perkebunan, apakah ini akan menjadi bahaya atau ancaman juga? Salah satunya bagi saya ketika saya membakar lahan ini. Saya ini mengolah lahan untuk membuka perkebunan, nanam sayur-sayuran, tetapi kelilingnya sudah diparit, sudah dibersihkan, dipastikan tidak akan menyebar apinya. Nah, saya takutnya nanti ketika dibakar tiba-tiba datang helikopter dari atas. Oke, terima kasih itu saja dari saya. Terima kasih Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Oke, terima kasih kepada Pak Marcelus atas penyampaiannya. Kemudian mungkin bisa langsung ditanggapi dari masing-masing narasumber kita. Dari siapa dulu nih? Saya nanggapin. Dari saya boleh. Ibu aja dulu. Oke. Bu Angelina. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk Pak Marcelus. Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan Raperda yang saat ini sedang kami bahas tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal, yang mana di dalam pasalnya sudah ditentukan dengan jelas komoditi yang ditanam. Ya, jadi ada pengecualian bagi komoditi yang ditanam, yang mana itu adalah salah satunya padi, kemudian palawija, dan sayuran. Sebentar saya baca ya. Ya, ini di dalam pasal 9. Peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 harus melakukan penanaman pada lahan yang dibuka dengan ditanami tanaman padi, palawija, dan atau sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun di wilayah setempat.
Nah, saya nggak tahu nih Pak Marcelus nanamnya apa. Kalau nanamnya sawi, nanamnya kacang panjang, itu berarti kan tidak termasuk di dalam pengecualian yang 2 hektar itu. Nah, kalau yang tidak termasuk di dalam komoditi yang diatur dalam Perda ini, nah otomatis berarti Bapak melakukan hal yang dilarang ya, dilarang oleh undang-undang. Karena memang membuka lahan dengan dibakar. Kalau ini ya Pak ya, bakar hutan ya Pak ya, bakar lahan gitu. Nah, jadi yang diatur dalam Perda ini jelas komoditinya apa, yaitu padi, palawija, dan sayuran yang sudah ditanam turun-temurun. Contohnya tadi itu Pak Marcelus katakan ada paranggi, nangkoa sabi, ya. Nangkoa kan termasuk inilah, termasuk tanaman lokal yang sudah ditanam turun-temurun. Nah, kalau yang itu boleh. Nah, kalau yang di luar itu berarti nggak boleh. Begitu kira-kira ya. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Pak Gloriosanen tadi ada menyinggung sedikit soal raperda masyarakat adat. Nah, ini saya mohon maaf Pak Sanen, itu dibahas di periode sebelum saya duduk sebagai anggota DPRD. Dan saya juga tidak tahu permasalahannya kenapa Perda ini mandek. Berdasarkan informasi yang saya terima, pada saat diagendakan untuk diparipurnakan, disahkan, itu DPRD-nya tidak quorum. Nah, jadi berarti kendalanya ada di DPRD. Saya tidak tahu apa masalah dan kendala, kenapa di fraksi-fraksi lain tidak mengirim ataupun tidak hadir dalam penetapan itu sehingga tidak forum dan tidak bisa disahkan. Yang jelas sebagai penggagas fraksi PDI Perjuangan itu hadir secara full. Nah, tetapi itu di periode sebelum saya menjadi anggota. Jadi mungkin saya tidak bisa bicara terlalu dalam terkait hal ini. Begitu ya kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Ibu Angelina. Selanjutnya untuk Pak Adiani atau Bang Gloriosanen, kami persilakan. Baik, kalau memang diperkenankan, mohon saya sampaikan juga tadi terima kasih dari Bang Marcelus ya, di lahan yang sedang dibuka oleh beliau dan tentunya sudah dijelaskan secara konkret oleh Bu Angel berkenaan dengan tentunya kalau memang perda ini sudah disahkan, tentu payung hukumnya yang kita pakai adalah perda ini. Nah, di dalam perda ini juga di pasal nomor 9 itu sudah tercantum apa yang disampaikan oleh Bu Angel dan Bang Sanen. Artinya pembukaan lahan ini diperuntukkan, ya pembukaan lahan dengan cara membakar ini diperbolehkan untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman sayur-sayuran. Nah, tentunya kalau untuk di luar tanaman itu, karena itu tanaman perkebunan, tanaman hutan itu tidak diperkenankan. Nah, tentu kami punya data juga nih. Di tahun memang tadi Bang Sani udah sampaikan, memang di tahun 2019 kita terjadi kebakaran hebat. Nah, sehingga tahun 2019 itulah maka muncul satu pergub dulu, pergub nomor 39. Kemudian disusul tahun 2020 itu pergub 103. Nah, kemudian karena tadi udah sampaikan, karena aturan yang dibuat ini tentunya untuk memayung hukum bagi masyarakat, bukan mempersulit, tapi mempermudah bagaimana agar masyarakat bisa hidup dengan aturan-aturan yang telah ditentukan bersama. Dan tentunya kalau pergub itu kan masih sepihak, artinya masih pemerintah daerah, artinya dalam hal ini adalah pemerintah daerah, tapi kalau ini perda sudah dibahas. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Angel bahwa sudah dibahas antara pemerintah dengan legislatif. Nah, tentunya data kami di tahun 2019 itu memang ada 100 data terjadi kebakaran seluas 151.000. Kemudian di tahun 2020 terjadi 7.000 titik hotspot, kemudian 2021 ada 17.000 titik. Dan tentunya di tahun 2017 ini memang kami juga ditegur oleh pemerintah pusat kenapa bisa banyak seperti ini. Namun setelah kita lihat, dan ini memang kita bisa buktikan dengan data yang ada, seperti misalnya kemarin terjadi kebakaran, dan hari ini kita lihat sudah padam. Nah, inilah tentunya ini dilakukan oleh masyarakat kita membakar, namun tentunya dengan adanya perda ini bisa mengawal itu. Dan kenapa di dalam perda yang kita susun ini kita cantumkan, tidak kita cantumkan sanksi pidananya. Nah, tadi udah disampaikan oleh Bu Angel
bahwa kita memayungi atur ini memayungi pelaksanaan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, tentunya kami juga ingin dari diskusi ini lebih lanjut agar setelah perda ini terbit, tentunya ada tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk menindaklanjuti, yaitu mereka harus membuat peraturan-peraturan berkenaan dengan ini. Karena tentunya berkenaan dengan itu masing-masing kabupaten mungkin punya aturan yang berbeda dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan tentunya dengan adanya perda ini sebagai payung hukumnya. Misalnya tentunya kita ketahui pembukaan ini misalnya dengan sekat bakar yang dilakukan, kemudian membuat memberitahukan pemilik lahan sebelahnya atau berbatasan, kemudian membakar dilakukan dengan pemberitahuan kepada pemerintah desa setempat. Kemudian ini berjenjang. Kemudian juga kita atur berkenaan peladang ini, bagaimana dengan peladang-peladang yang tidak mengindahkan ini. Nah, itulah kita tidak membawa ini ke sanksi pidananya, tapi kita kembalikan kepada kabupaten kota yang bersangkutan. Prosesnya seperti apa, mekanisme seperti apa, ini yang harus diatur oleh masing-masing kabupaten kota. Maka di sini tidak, di dalam perda ini tidak mengatur itu. Oleh karena itu misalnya kalau peladang ini melanggar aturan yang ditentukan, tentu ini diserahkan kepada pemerintah setempat dengan melakukan misalnya kalau itu merupakan sanksi administrasi, berarti kita berkenaan dengan pemerintah daerah setempat yang terendah memberi sanksinya, misal seperti itu, misal kepala desa setempat. Kalau ini memang ada tidak berkenaan sanksi administrasi, kemudian sanksi adat, itu kita serahkan kepada pemangku adat setempat atau temenggung. Mungkin ini ya yang kita atur dalam perda tersebut. Mungkin itu untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke Bang Glorio Sanen. Saya sementara belum ada respon atas pertanyaan saudara Marcelus nih, karena udah dijawab Bu Angel terkait dengan jenis komoditinya. Oke, terima kasih Bang Glorio Sanen. Pada kawan-kawan yang lain, kami persilakan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, ataupun pertanyaannya kepada masing-masing pemateri kita. Saya dulu, Pak. Oke, persilakan. Halo. Pak Yohanes. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator yang memberikan kesempatan pada saya. Sebelum saya memberikan mungkin masukan dari pemaparan para narasumber hari ini, saya perkenalkan dulu, nama saya Yohanes. Saya dari Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Desa Engkangin. Jadi saya pun anak peladang. Dalam Zoom hari ini sangat berterima kasih sekali karena disuguhkan pemaparan tentang Raperda tadi, tentang pembukaan lahan tadi. Apa yang disampaikan oleh Bang Rio itu sangat luar biasa sekali, karena sudah pas mewakili perasaan dan profesi peladang. Jadi perlu saya sampaikan juga untuk Bu Angel sebagai legislator kita, dan mungkin dengan Pak Yani juga yang tentunya memberikan item-item di dalam Raperda nanti. Menurut saya kalau bisa itu disosialisasikan lebih lanjut dulu Raperda ini, sehingga isinya boleh dipahami oleh masyarakat peladang kita supaya kedepannya tidak salah kaprah. Yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu tentang masyarakat peladang tadi, dari Raperda ini sebenarnya kami di desa itu sudah disosialisasikan sepintas dari Babim Kamtibmas, Babinsa. Waktu itu sosialisasikan perladang tidak boleh lebih dari 2 hektar, membakar dibuat sekat, terus melapor kepada pihak desa sampai dengan Babim Kamtibmas. Itu sudah pada dasarnya teorinya itu sudah dilaksanakan. Namun dalam praktiknya perlu kita pahami juga, ketika musim yang tidak menentu ini kan kita tidak bisa juga ngaturnya si A harus hari ini, si B harus ini. Karena 2 hari panas, selanjutnya hujan dan lain sebagainya. Jadi memang masyarakat ketika 3 hari panas langsung membakar ladangnya.
Nah, namun kalau kita berbicara tentang Raperda tadi mungkin tidak boleh membuka ladang cara dibakar tadi. Tadi masyarakat juga belum menemukan tata cara bagaimana membuka ladang itu tidak dibakar, itu satu. Yang kedua, ketika masyarakat membakar ladang berapa bulan yang lalu kejadiannya api itu masih di tengah ladang, itu apinya tentu dijaga karena gotong royong masyarakat membakar ladang tadi, tetapi belum sempat api itu membakar areal perladangan itu sudah disiram oleh helikopter, sudah dipadamkan. Sebenarnya kami berterima kasih Pak kalau sudah dibakar ladangnya jangan sampai api merembet ke hutan, kita berterima kasih kepada aparat yang sigap. Tetapi ini saya pikir ini ladangnya aja baru dimulai mungkin baru 10 menit dibakar, itu disiram semua. Nah, akibatnya apa Pak? Akibatnya itu masyarakat setelah itu hujan dan lain sebagainya tidak bisa lagi membakar ladangnya. Mungkin dari 1 hektar itu baru separuh yang bisa sekarang ini ditugal atau ditanami padi. Nah, akibatnya kan mungkin dari hal ini kan kalau Bang Rio tadi kan memaparkan pendapat ahli bahwa berladang itu adalah usaha dari masyarakat lokal untuk bersuasembada pangan. Sebenarnya kita berterima kasih kepada masyarakat dan tanda petik masyarakat Dayak yang berladang itu. Andai kata kalau masyarakat negara kita ini lockdown 2 bulan, masyarakat kita yang peladang ini masih punya stok padi, stok beras di rumah. Mereka swasembada sekali dengan hasil ladang mereka. Namun mungkin implementasi dari arahan dan lain sebagainya tadi itu kemarin itu sedikit merugikan masyarakat peladang. Karena apa? Belum sempat area ladangnya dibakar api itu sudah disiram semua, khusus di Kecamatan Air Besar yang saya melihat sendiri dengan mata kepala saya helikopter waktu itu menyiram air dari udara waktu itu. Nah, mohon kepada pihak terkait dalam implementasinya nanti, karena masyarakat peladang kita sudah menerapkan aturan yang turun-temurun. Kita membakar itu sudah bawa yang berbatasan dengan kita, bawa sekitar 10 orang mempersiapkan air dan lain sebagainya, batasnya pun sudah disekat-sekat. Nah, kalau bisa dalam penerapan ke depan ini tolong diperhatikan juga, jangan sampai api baru dibakar 10 menit Bang Yohanes dibakar. Ya. Gimana? Oke, selesaikan Bang Yohanes. Jadi maksud saya kalau bisa Raperda ini janganlah istilahnya terburu-buru disahkan, kalau bisa didiskusikan lebih lanjut, disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat Padang sehingga ke depannya bisa mendapat pemahaman yang jelas dan utuh akan Raperda ini. Mungkin ini saran dan masukan dari saya untuk para moderator. Terima kasih atas waktunya. Adil Katalino, Becuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Oke, terima kasih Pak Yohanes dari Kabupaten Landak. Setidaknya ada 2 poin yang kita dapatkan dari Bang Yohanes ini. Yang pertama itu Raperda ini harus diupayakan untuk disosialisasikan kepada masyarakat, khusus masyarakat Padang itu sendiri, agar pemahaman masyarakat tentang Raperda ini bisa mumpuni kira-kira. Kemudian tadi kira-kira keluh kesahnya kepada petugas pemadam kebakaran kita yang terlalu sigap ya Pak Yohanes, yang kiranya belum waktunya dipadamkan api itu sudah dipadamkan. Nah, itu mungkin bisa juga menjadi masukan kepada petugas kita, karena membakar lahan ini, masyarakat ini upaya untuk membersihkan ladangnya agar bisa siap digunakan untuk berladang ya kira-kira. Oke, mungkin ada tanggapan dari masing-masing narasumber kita, kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Yohanes tadi dari Air Besar ya, ini dapil saya, dapil Kabupaten Landak. Saya juga perlu menginformasikan di sini bahwa ini sifatnya masih Raperda, rancangan peraturan daerah yang masih dalam proses pembahasan. Nah, saya juga tidak tahu ke depannya nanti apakah nanti ada kendala di saat penerbitan nomor registrasinya dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami masih menunggu dan proses ini masih berlanjut. Nanti jika Raperda ini disahkan menjadi Perda, maka akan ada sosialisasi. Sosialisasi Perda yang dilakukan oleh kami bersama dengan eksekutif.
Nah, mudah-mudahan nanti Kabupaten Landak menjadi salah satu lokus sosialisasi Perda ini. Selanjutnya, untuk Kabupaten Landak sendiri, Pak Yohanes, itu memang sudah ada perbubnya. Bahkan kalau saya tidak salah itu Kabupaten Landak adalah kabupaten pertama yang mengeluarkan perbub terkait dengan perladangan ini. Nah, akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, memang kenyataannya APH itu sering sekali melakukan pemadaman seperti tadi yang dikatakan Pak Yohanes dari dengan menggunakan helikopter terus langsung ada bom air gitu ya. Nah, memang inilah kenapa akhirnya kami di DPRD Provinsi membuat Raperda ini supaya lebih menguatkan lagi, supaya ada payung hukum yang lebih kuat kepada para peladang kita. Nah, isi dari perbub yang ada di Landak itu pada dasarnya saya rasa sama saja dengan yang sedang kami bahas saat ini, terkait dengan sekat bakar, kemudian pelaporan. Nah, kalau yang di sini kan jelas yang kami bahas ini pelaporan minimal 1 kali 24 jam. Yang dilakukan pelaporan ini diberikan kepada aparat desa, kemudian aparat desa melaporkan kepada camat, kemudian camat juga melaporkan berkoordinasi dengan Forkopimcam dan seterusnya secara berjenjang. Nah, ini kita upayakan bagaimana supaya alurnya ini sebisa mungkin tidak susah dan memang bisa dipahami oleh peladang kita. Nah, jadi dilakukan secara berjenjang. Jadi peladang cukup melaporkan kepada aparat desanya. Nah, jadi selanjutnya memang kendala kita itu ya, kami terus berkoordinasi sebenarnya dengan APH, terutama dengan pihak kepolisian juga. Dalam pembahasan ini juga kami sudah mengundang pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat. Tetapi ya itu tadi, saat kemarin pergub kita keluar saja, itu bertentangan dengan maklumat dari Kapolda, Kalbar. Nah, di satu sisi kita berusaha memberikan perlindungan kepada peladang, nah di sisi lain APH melakukan penegakan hukum. Nah, ini yang kita mau coba angkat, kenapa akhirnya dibuat Perda, supaya lebih kuat lagi. Jadi ada payung hukum yang lebih kuat sebagai dasar bagi peladang. Nah, kan undang-undang juga sudah mengatur dengan jelas, membakar lahan, membakar hutan dilarang. Akan tetapi ada pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang kita kuatkan di dalam Perda ini, pengecualian bagi peladang dengan kearifan lokal. Nah, ini yang harus terus PR kami juga untuk terus berupaya melakukan approach pendekatan kepada APH juga. Bagaimana caranya supaya pengecualian tadi ini yang benar-benar juga dirasakan oleh peladang. Jadi jika mereka memang membuka lahan dengan kearifan lokal di bawah 2 hektar, maka tidak perlu ditangkap ataupun tidak usah ada penegakan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi, cuma memang kondisi di lapangan, nah ini memang masih menjadi PR juga bagi kita semua. Seringkali kita bertentangan dengan APH. Nah, tapi ini salah satu wujud daripada komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan penguatan hukum, untuk memberikan payung hukum kepada peladang, yaitu dengan dibuat peraturan daerah agar lebih kuat lagi, karena posisinya, statusnya ataupun Perda ini lebih kuat daripada Pergub. Ya, jadi kita mau menguatkan lagi agar payung hukumnya semakin jelas, jadi semakin kuat, jadi peladang juga semakin bisa kita lindungi. Kira-kira seperti itu ya. Oh ya, saya juga selalu menyampaikan kemanapun dalam setiap forum bahwa jangan sampai ada salah persepsi bahwa penyebab kebakaran hutan ataupun penyebab bencana asap di Kalimantan Barat itu adalah peladang. Jadi jangan sampai peladang dianggap sebagai penjahat penyebab bencana asap. Nah, ini yang saya selalu sampaikan bahwa namanya peladang tidak mungkin berladang di lahan gambut. Tidak mungkin, jadi tidak bisa. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi selama ini kan bencana asap itu semua terjadi di kebakaran lahan yang gambut. Nah, ini yang selalu kita sampaikan, saya juga selaku anggota DPRD, terutama saya juga sebagai anggota Pansus ini, selalu menyampaikan dalam setiap momen jika ada saya bicara, saya selalu katakan, bukan peladang lah pelaku bencana asap di Kalimantan. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Oh ya, saya mohon maaf, 10 menit lagi saya harus pamit. Saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai. Saya sekarang sudah harus boarding jam 2.30. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada rumah diskusi yang sudah melibatkan saya di sini. Saya jadi bisa berkomunikasi, menyampaikan update-update, info-info terbaru terkait Perda yang saat ini sedang dibahas. Mudah-mudahan Perda ini bisa segera selesai, kemudian disahkan dan bisa disosialisasikan kepada peladan kita. Mohon doanya kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Segera Adil sahkan, Bu. Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Terima kasih. Harus. Terima kasih Sukses, Ibu. Bu Angel. Sehat selalu Ibu. Ya. Ya, terima Sehat kasih. selalu Ibu. Ya. Ya. Aduh. Kok hilang suaranya, Rista? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Sorry, Pak. Ya. Oke, kami persilakan ke Pak Yani ataupun Pak Oke. Glorio. Baik, makasih. Ya. Mungkin terima kasih ini Bang Florensius Loren telah memberikan juga masukan buat kami nih, tim penyusun daripada Raperda ini. Pertama tentunya ini wajib bahwa Raperda ini harus disosialisasikan sampai pada saat nanti sudah disahkan. Kemudian berikutnya memang dalam Raperda ini ada kewajiban pemerintah daerah menindaklanjutinya. Artinya dalam Perda ini nantinya kalau sudah disahkan ada 4 pergub yang harus kita susun untuk melengkapi. Kenapa tidak dimasukkan di dalam Raperda ini? Karena mungkin nanti akan lebih panjang dan akan lebih lama. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Angel, kita ingin ini bisa cepat disahkan dan ada kewajiban kami menyusun pergubnya. Dan ditambah jadi 4 pergub dan 1 peraturan bupati. Salah satu pergub yang akan kita susun adalah tadi yang disampaikan oleh Bung Florensius Loren. Yaitu kami harus membuat tahapan mekanisme pembakaran misalnya. Kenapa selama ini tidak ada koordinasi yang baik? Karena mungkin pergub ini atau perda ini belum ada. Sehingga masyarakat membuka lahan, kami melihat di dalam data satelit NOAA ada terjadi kebakaran, BPBD cepat melakukan tindakan, menerbangkan heli dan melakukan pemadaman. Padahal lahan itu adalah lahan masyarakat yang ingin berladang. Nah, ini sudah kita atur dalam mekanisme nanti. Bahwa mekanismenya seperti apa. Nah, tentu di dalam Raperda ini mekanismenya peladang itu cukup melaporkan kepada tingkat aparat desa. Nah, pada tingkat desa, ini kewajiban desa meneruskan informasi ini kepada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan kabupaten harus juga salah satunya dinas BPBD menyampaikan ini kepada gubernur dan tentu instansi mana atau instansi mana yang mengawal ini. Tentu selain dengan LH, kemudian Badan Penanggung Bencana dan Dinas Pertanian menyampaikan hal ini. Nah, apakah proses ini bisa tidak? Nah, ini juga perlu kita bahas nih nanti dengan Bang Sanen lah nih nanti nih sebagai leadernya nih. Ini bagaimana nanti prosesnya agar tahapan-tahapan ini kan 22 kali 24 jam nih. Jangan sampai tahapan ini pelaporan masyarakat sudah sampai ke desa, desa belum melaporkan, tiba-tiba kita melihat satelit NOAA, ini kita lihat ada kebakaran, BPBD sudah menerbangkan. Nah, ini proses ini nih, bagaimana? Nah, nanti kami juga minta masukan saran pada saat pergub ini dibuat untuk melengkapi perda yang kita susun nanti. Nah, ini tentunya salah satu persoalan nih nanti di lapangan. Itu baru satu nih yang perlu kita bahas selanjutnya. Mungkin yang kedua, kenapa wali kota harus juga menyusun peraturan kabupaten peraturan bupati? Yaitu pertama, apakah misalnya saya dengan Abang Sanen punya lahan masing-masing 2 hektar dan lahan kami berdekatan. Nah, apakah ini kami sama-sama ingin dilakukan pembakaran pada hari ini gitu. Nah, ini juga persoalan nih. Nah, inilah yang harus diatur aturan bupati. Apakah diperkenan misalnya satu desa itu cukup hanya 1 masyarakat dengan luasan 2 hektar
Atau nanti apakah saya dengan Bang Sanen yang punya lahan sama-masing 2 hektar ini berdekatan bisa membakar bersamaan? Nah, ini juga salah satu persoalan ke depannya. Mungkin itu ya 2 hal mungkin jadi salah satu contoh lah untuk kita ke depan. Nah, tentunya Bapak Ibu adik-adik mahasiswa juga bisa juga memberikan masukan karena tentunya kita Pergub Perda ini bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita laksanakan di lapangan. Nah, untuk itu kami minta masukan dengan Bapak Ibu adik-adik sekalian. Mungkin itu ya tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yani, Pak Adiani. Kami persilahkan kepada Bang Gloriosanen. Ada kiranya yang ingin ditambahkan? Hanya ingin menyampaikan 2 hal saja. Siap, Bang. Yang pertama, memang Bang Adiani sudah memberikan gambaran potensi masalah, karena memang satelit itu tidak bisa membedakan mana orang bakar ladang, mana bukan ladang. Jadi mana titik api, itulah yang kemudian menurut satelit ada titik apinya. Dia tidak tahu api itu api ladang kah, api apa kah, itu tidak tahu. Itu memang saya pikir ke depan kita harus melihat kira-kira apa upaya konkret kita yang bisa kita lakukan terhadap peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, ini bukan saya yang ngomong, ini ahli yang ngomong. Karena kebetulan di Pengadilan Negeri Sintang, sidang peladang itu, prediksi saya itu lebih dari 10 ahli itu yang kita undang. Baik ahli penuntut umum maupun ahli kami. Jadi kalau orang berladang itu, tadi Bu Angel sudah sampaikan, itu di perbukitan, kalau kemudian tidak dibakar, maka kurang lebih biaya yang akan ditimbulkan sekitar 32 juta untuk 1 periode tanam. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau tidak dibakar, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan itu 30 juta. Ini orang pikir daripada beladang habis 32 juta, bagus beli beras 32 juta, kan begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang sampai saat ini belum ada solusi. Berladang tanpa dibakar itu tidak ada solusi sampai sekarang. Memang yang paling mungkin harus dibakar. Tapi tentunya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang kita bahas sebelumnya. Jadi ya saya pikir ini mumpung rumah diskusi ini saya ngecek kepesertaannya banyak teman-teman milenial, ya boleh juga teman-teman nih kalau punya ide, kalau punya gagasan bagaimana berladang tidak membakar tapi kemudian biayanya tidak sampai 32 juta per sekali tanam. Dengan teknologi apa dan lain sebagainya. Misalkan tadi Pak Bung Marcelus menemukan pola bagaimana berladang yang kemudian sangat efektif, efisien dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Kalau saya ini hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa dalam peraturan perundang-undangan, Perda itu kan bagian dari peraturan perundangan. Prinsipnya secara pribadi dan sebagai praktisi hukum, menurut saya secara penuh rakyat harus memberi dukungan penuh kepada pemerintah dan DPRD agar Perda ini disahkan. Karena memang melalui Perda inilah bisa memberikan kepastian tafsir terhadap pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan diskriminasi positif kepada peladang. Perda ini bisa menafsirkan apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, komoditinya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Perda ini adalah jawaban. Kemudian saya juga meyakini kalau kemudian Perda ini disahkan, disambut baik oleh para generasi muda di Kalimantan Barat, kemudian orang tidak malu lagi untuk menjadi seorang peladang, maka tentunya Perda ini bisa menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kalimantan Barat, bahkan kita bisa surplus hingga membantu rekan-rekan kita di luar Kalimantan Barat untuk beras. Saya cukup meyakini barang itu. Kalau kemudian ini instrumen hukumnya ada, kita punya teknologi dan kita mau mengerjakannya. Ini potensi yang sangat besar. Dan yang terakhir, Perda ini merupakan wujud perilaku adil negara kepada rakyat yang kemudian negara memberikan pengakuan perlindungan dan penghormatan kepada rakyat dalam hal ini adalah peladang
yang mana tidak hanya pemerintah datang pada saat gawai, pada saat naik dango saja sebagai ucapan syukur orang atas hasil panen padi dari berladang, tapi kemudian pemerintah hadir di tengah-tengah peladang dengan memberikan pengakuan dan perlindungan. Saya pikir ini merupakan bentuk keadilan kita berbangsa dan bernegara. Sehingga memang secara pribadi sebagai praktisi hukum, saya mendukung penuh Perda ini, dan jika memang diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara tertulis maupun lisan, bahkan ngopi-ngopi dengan Bang Adiani dan Ibu Angel, saya sangat bersedia. Saya pikir sekian, moderator. Oke, terima kasih Bang Glorio. Berhubung ini ada satu orang ini di chat, Bang Riki Adrian. Kami persilakan Bang Riki. Sesi terakhir untuk Bang Riki, spesial. Oke, halo. Oke, siap. Halo. Ya, lanjut Bang Riki. Di sini saya ingin sedikit menyanggah ataupun sekedar memberikan saran atau solusi sedikit, hanya sedikit sih. Cuman untuk Pak Yohanes, tadi kan Pak Yohanes berbicara tentang masalah seperti para peladang yang baru mau membakar, tapi tiba-tiba sudah ada helikopter yang turun untuk memadamkan api itu sendiri. Di sini saya ingin memberikan satu saran atau solusi. Sebenarnya bisa kita antisipasi atau bisa kita atasi. Caranya itu salah satunya dengan kita memberikan tanda bahwa kita sedang berada di ladang ataupun kita sedang melakukan pembakaran. Jadi untuk itu masyarakat secara umum di sini saya ingin memberikan sedikit solusi, karena kami juga sekarang saya menjadi anggota brigade di UPT KPH wilayah Sanggau Barat, yang sering kami sampaikan kepada masyarakat kalau memang itu hanya untuk pembukaan lahan bertani, kita juga bisa memberikan tanda itu seperti bendera ataupun yang berbentuk yang mencolok agar bisa memberitahu kepada mungkin memberi isyarat kepada orang-orang yang ada di helikopter untuk tidak menyiram lahan itu sendiri. Jadi sebenarnya itu bisa kita atasi, Pak. Jadi tidak akan ada penyiraman di lahan itu kalau memang lahan itu sudah kita konfirmasikan terlebih dahulu ke aparat desa. Jadi kami di sini juga sering menyampaikan untuk ke aparat desa dan juga kepada masyarakat luas yang khususnya di OPT wilayah KPH Sanggau Barat. Kami sebagai anggota sering mensosialisasikan kepada masyarakat untuk terkait gimana sih proses-proses sebelum kita membakar lahan. Di sini kami sering mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum melakukan pembakaran ataupun sebelum melakukan pembukaan lahan, terlebih dahulu masyarakat mendatakan diri ataupun memberitahukan ke aparat-aparat desa khususnya dari RT, Kadus, dan juga ke kepala desanya. Jadi nanti dari kepala desa itu bisa juga memberikan informasi kepada pihak-pihak selanjutnya, seperti sekarang kan yang sering melakukan penyiraman terhadap lahan-lahan masyarakat itu kan dari dinas-dinas yang terkait lainnya, Pak. Jadi di sini kita juga bisa memberikan informasi kepada pihak desa. Jadi nanti dari pihak desa itu mendata untuk setiap lahan-lahan itu sendiri. Jadi semuanya nanti itu untuk titik koordinat lapangan itu sendiri, kita bisa memberitahu kepada pihak desa. Dan di sini nanti pihak desa akan meneruskannya, dan kemungkinan untuk masyarakat itu sendiri akan terbebas ataupun tidak akan mengalami yang namanya lahannya itu tersiram oleh helikopter. Karena di sini kami juga sering sosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu mentaati gimana sih peraturan-peraturan yang terbaru yang sekarang yang ya kita sering dengar,
sering kita dapatkan dari pihak desa, dan kami juga sebagai anggota sering terus mensosialisasikan ini kepada setiap masyarakat, setiap pihak-pihak desa, agar ayo kita sama-sama mengetahui gimana sih peraturan dan maksud dan tujuan itu sendiri. Dan Oke, untuk dipersingkat, Bang Ricky. Oke, terima kasih. Di sini juga kami ingin memberitahukan ada sedikit solusi, sedikit sih, enggak sepenuhnya solusi yang penuh. Untuk pembakaran lahan tanpa bakar sendiri, sebenarnya kita bisa gunakan, Pak, kayu-kayu yang kita tebang untuk kita olah kembali. Dan kami juga punya yang namanya pembuatan cuka kayu. Jadi dari kayu-kayu yang kita potong itu bisa kita gunakan ataupun kita bisa manfaatkan menjadi cuka kayu, Pak. Jadi dari cuka kayu ini sendiri juga banyak manfaatnya. Seperti kita untuk menghilangkan hama ataupun lain sebagainya. Tapi mungkin dari Kecamatan Air Besar, khususnya di sana mungkin belum ada yang namanya seperti alat-alat untuk membuat cuka kayu itu sendiri. Jadi seperti cuka kayu ini banyak juga manfaatnya, Pak. Oke, dan mungkin nanti seterusnya kalau ada lagi kesempatan untuk kita bersosialisasi, kami akan lebih sampaikan lebih jelas lah untuk masyarakat. Jadi sekian, terima kasih, dan mungkin itu saja sanggahan dari saya. Oke, terima kasih kepada Bang Ricky Adrian, KPH Sanggau kalau tidak salah. Terima kasih partisipasinya Bang Ricky. Oke, mungkin itu masukan daripada Bang Ricky ya. Saya nanggapi sedikit terkait apa yang disampaikan oleh Bang Ricky tadi. Namanya orang beladang itu memang harus dibakar, Bung Ricky, karena itu memerlukan pupuk. Abunya itu bisa untuk menyuburkan tanaman. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Glorio Sanen tadi, untuk saat ini solusinya itu belum ada. Untuk menggantikan kalau ladang itu tidak boleh dibakar. Kalau apa yang disampaikan oleh Bang Ricky. Oke, sip, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Marcelus. Mungkin itu masukan dari Bang Ricky maupun Bang Marcelus bahwa sebetulnya kita punya cita-cita yang sama terhadap peladang kita, bahwa mereka mendapat jaminan dari pemerintah dalam aktivitas mereka sebagai peladang, karena peladang adalah bagian daripada masyarakat kita yang menjaga ketahanan pangan nasional. Karena masyarakat peladang ataupun petani satu-satunya masyarakat yang tidak merepotkan pasar ketika hendak mau memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain daripada itu, saya rasa pasti akan merepotkan pasar kira-kira ketika ingin memenuhi kebutuhan pokoknya. Saya kira diskusi kita cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita. Ada Bu Angelina Premalko, kemudian ada Pak Adiani dan Bang Glorio Sanen. Kepada kawan-kawan semua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga di kesempatan Oke, kita ketinggalan. Jadi kami persilahkan ada closing statement dari ketiga narasumber kita. Ketinggalan. Kepada Pak Adiani dan Bang Glorio Sanen, kami persilahkan. Baik, untuk closing statement pertama mungkin dukung kami untuk mensukseskan agar Raperda ini cepat selesai. Artinya cepat bisa disahkan dan bisa dilaksanakan oleh kita semua. Kedua, tentunya setelah ini sudah disahkan berarti Perda ini sah untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, kami ingin minta bantuan kepada kita semua untuk mengawal Perda ini di lapangan, di tingkat tapak, agar bisa dapat
ikut membantu kami di pemerintahan ini untuk mensosialisasikan perda ini sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat Peladang kita. Mungkin itu statement kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini saya sebagai narasumber ada hal tidak berkenan. Dan mudah-mudahan selanjutnya kalau memang ada teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ingin diskusi lebih lanjut dengan kami terbuka untuk bisa didiskusikan di kantor kami atau di tempat lain sambil ngopi. Mungkin tadi sudah sampaikan oleh Bang Sanen, kami tentu ikut apa yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adiani. Pada Bang Glorio Sanen kami persilakan closing statement-nya. Ya, Peladang pejuang kedaulatan pangan, maka pengakuan dan penghormatan terhadap Peladang dalam wujud nyata adalah adanya produk hukum yang berpihak kepada Peladang yang mengakui dan melindungi. Itu dimaknai dengan kita sedang berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga dukungan seluruh komponen sangat diperlukan, dan mari terus kita kampanyekan Peladang adalah pejuang kedaulatan pangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Glorio Sanen. Terakhir dari Bang Mahrus Agustian, kami persilakan. Ketua Rumah Demokrasi. Terima kasih, Bang. Ini saya mau mengurus Barat 2025 untuk pada narasumber kita, ada Ibu Angelin, Pak Glorio Sanen yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pada kesempatan siang hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada Zoom meeting ini. Memang ada beberapa kendala teknis. Sebenarnya tanya itu di dalam grup peserta itu lebih, 100 itu lebih, hampir 200-an. Cuma memang karena ada kendala teknis tadi sehingga memang pesertanya hanya terbatas 100 saja. Tapi semoga tidak mengurangi esensi dan semangat kita untuk sama-sama mengkawal Raperda ini, karena seperti yang disampaikan tadi, Raperda ini adalah sebuah kebutuhan, solusi untuk masyarakat, solusi untuk Peladang ke depan, agar Peladang tidak lagi was-was, Peladang tidak lagi merasa terancam. Kita ingin membuka ladang. Banyaklah tadi yang sudah kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi link absensi dan juga evaluasi, di mana di link tersebut kita berikan kolom masukan. Jadi nanti hasil masukan daripada para peserta itu akan kita rumuskan, kemudian nanti dari hasil perumusan itu akan kita berikan kepada pihak-pihak yang berwajib. Salah satunya ya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, agar menjadi masukan apa yang menjadi keluh kesah daripada bapak-bapak sekalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya untuk semuanya. Semoga dengan adanya diskusi ini dapat menambah pengetahuan kita terkait aturan, terkait regulasi, agar Peladang di Kalimantan Barat selalu sejahtera, tetap dapat menjalankan, bukan hanya terkait masalah tapi kata Bang Glorio tadi juga adalah salah satu lokal yang harus pada generasi berikutnya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katarino, Bacura bin Kak Saruga, Basengat Kakibata. Harus. Oke, terima kasih. Closing statement penutup dari Bang Mahrus Agustian. Saya koreksi, Ketua Umum Rumah Diskusi Kalimantan Barat. Oke, mungkin itu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Adiani dan Bang Glorio Sanen maupun Bu Angelin atas kesempatannya, atas partisipasinya dalam diskusi kita hari ini. Peserta kawan-kawan, rekan-rekan semua,
yang hadir pada kesempatan diskusi pada kesempatan ini. Mungkin sekian, kita tutup diskusi pada sore hari ini. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Glorio, kawan-kawan semua. Ini ya.